Amin. Alhamdulillah. Di dalam mengkaji kitab Risalah Al-Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita masih berada di fasal yang menjelaskan tentang pentingnya bagi kita untuk memakmurkan dan memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Nah, tema yang masih kita bahas di dalam mengkaji kitab Risalah Mu'awanah adalah pentingnya bagi kita untuk memakmurkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sesuatu yang bermanfaat, baik manfaatnya itu di dunia maupun di akhirat. Kenapa kok kita harus memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Kenapa kok kita harus memanfaatkan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Yang pertama, karena waktu ini adalah modal kita untuk bisa mendapatkan keuntungan di sisi Allah. Umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini merupakan modal kita untuk bisa memperoleh keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita untuk memakmurkan waktu kita. Karena umur dan waktu ini merupakan modal kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, karena hakikat diri kita ini adalah waktu. Hakikat diri kita ini adalah waktu. Nah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan, "Ya bena Adam, innama anta ayyam." Kata beliau, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu ini hanyalah hari-hari saja. Kita ini hanya hari-hari saja. Fa idza dzahaba yaumun dzahaba ba'duka." Apabila telah berlalu darimu itu satu hari, maka telah berlalu darimu itu sebagian dari dirimu telah berlalu, kata beliau. Kalau sehari ini telah berlalu dari kehidupan kita, maka sebagian dari kita telah hilang. Karena memang kita ini pada hakikatnya adalah waktu. Kita ini pada hakikatnya adalah umur. Makanya semakin kita bertambah umur kita, secara hakikat semakin berkurang kesempatan kita untuk berada di dunia ini. Makanya kata beliau, hakikat kita ini adalah waktu. Hakikat kita ini adalah hanya hari-hari saja. Yang apabila berlalu satu detik dari waktu kita, berlalu 1 menit dari umur kita, berlalu 1 jam dari umur kita, berlalu 1 hari dari umur kita, berlalu 1 minggu dari umur kita, berlalu 1 bulan dari umur kita, berlalu 1 tahun dari umur kita, maka telah hilang sebagian dari diri kita. Dalam artian menetapnya kita di muka bumi ini semakin hari semakin berkurang sesuai dengan waktu yang terlewatkan di dalam hidup kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi yang pertama, kenapa kok kita harus memanfaatkan waktu? Kenapa kok kita harus memakmurkan umur kita? Karena waktu adalah modal untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita ini pada hakikatnya adalah waktu, maka harus kita manfaatkan. Nah, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Kata beliau, tidaklah saya ini menyesal dengan sangat, ada perasaan menyesal yang sangat dahsyat di dalam hatiku kalau ada matahari terbenam, yang mana dengan terbenamnya matahari berarti telah berkurang umurku, telah berkurang 1 hari dari umurku, kemudian di 1 hari itu tidak ada tambahan amal ibadah yang saya lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ saya akan merasa sangat menyesal. Kalau terlewatkan 1 hari tidak ada amal kebaikan yang saya tambah di dalam catatan amal baikku. Ini kata siapa? Kata sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Nah, bahkan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya nanti
penduduk surga, mereka itu walaupun udah masuk ke dalam surga, tapi masih ada perasaan menyesal di dalam hatinya. Masih ada perasaan sedih di dalam hatinya walaupun mereka udah masuk ke dalam surga. Telah mendapatkan keridhaan Allah, telah mendapatkan nikmat Allah, telah mendapatkan kedekatan di sisi Allah, tetapi mereka ada masih perasaan menyesal di dalam hatinya. Kenapa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha." Tidaklah penduduk surga nanti merasakan penyesalan kecuali dikarenakan ada waktu yang terlewatkan di dalam hidupnya, walaupun hanya satu saat, yang mana di dalam waktu yang sesaat itu dia tidak mengingat kepada Allah, dia tidak berzikir kepada Allah. Maka setiap waktu yang terlewatkan dalam hidup kita yang mana tidak kita manfaatkan untuk mengingat kepada Allah, tidak kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah, tidak kita manfaatkan untuk melakukan ketaatan, ibadah, pendekatan diri kepada Allah, maka nanti akan menghasilkan, akan membuahkan penyesalan di akhirat. Akan menjadikan kita menyesal nanti. Kenapa kok masih ada waktu yang terlewatkan di dalam hidup kita yang tidak kita gunakan untuk menambah kedekatan kita kepada Allah, untuk menambah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kan? Ini kalau seandainya memang waktu yang digunakan lewat dalam kelalaian. Lalu bagaimana kalau seandainya waktu itu lewat di dalam kemaksiatan? Maka lebih sangat parah lagi penyesalannya nanti di akhirat. Nah, ini yang kedua. Alasan kenapa kok kita harus memanfaatkan umur kita. Yang ketiga adalah karena umur ini nanti akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan. Umur kita akan Allah Subhanahu wa taala pintai pertanggungjawaban. Jika kita gunakan untuk apa? Umur ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, yang nantinya di akhirat kita ini akan dihisab. Salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita tentang umur kita. Kita manfaatkan untuk apa umur kita ini? Kita gunakan untuk apa umur kita? Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka insya Allah kita akan lulus dari pertanyaan Allah. Tapi na'udzubillah, kalau umurnya karena kita digunakan untuk melanggar aturan Allah, melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan perkara-perkara yang membuat Allah murka, maka kesengsaraan, kemaluan yang akan kita rasakan di hadapan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala tanya, "Kemana engkau gunakan umur yang telah aku berikan kepada kalian?" Maka ini merupakan 3 alasan kenapa kok kita ini harus memanfaatkan waktu kita. 3 alasan kenapa kok kita ini harus memakmurkan umur kita. Yang pertama, karena umur adalah modal untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, karena pada hakikatnya kita ini adalah hari-hari saja. Kalau berkurang sehari dari umur kita, maka kurang sebagian daripada diri kita. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, karena umur ini akan dipertanyakan oleh Allah. Umur ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini penting bagi kita untuk memakmurkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Nah, maka dari itu di fasal ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, kata beliau, "Alaika bi'imarati awqatika biwadha'ifil ibadat." Kata beliau, harus bagi kamu, kata beliau, untuk memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kamu ini dengan berbagai bentuk ibadah. Manfaatkan umur yang Allah berikan, manfaatkan waktu yang Allah berikan untuk melakukan berbagai bentuk ibadah. Hatta la tamurru sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka fiha wazifatun minal khairi tastaghriqu biha, kata beliau. Sehingga tidak terlewatkan dari waktumu itu, baik di waktu siang ataupun di waktu malam, kecuali waktu-waktumu itu kamu lewatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu gunakan untuk melakukan kebaikan. Kamu fungsikan untuk melakukan sesuatu yang bisa menambah kedekatan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita ini memanfaatkan waktu yang Allah berikan, kalau sudah kita ini memakmurkan umur yang Allah berikan kepada kita,
Kata beliau, fabidzalika tadharu barakatul awqat. Akan tampak pada diri kita ini berkahnya waktu. Kalau kita kepingin mendapatkan keberkahan di dalam waktu kita, manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan pada umur kita, maka manfaatkan umur kita sebaik mungkin. Wa tahsulu faidatul umur, dan akan terhasilkan faedah daripada umur kita. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu ini akan kita hasilkan. Akan kita apa? Akan kita sukseskan apa yang telah menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan kita umur. Akan kita sukseskan apa yang telah Allah jadikan tujuan di dalam memberikan kita waktu. Apa tujuan Allah memberikan kita waktu? Apa tujuan Allah memberikan kita umur? Apa tujuan Allah memberikan kita hidup? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Tidaklah aku ini menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu bisa betul-betul mensukseskan tujuan Allah di dalam memberikan kita kehidupan, di dalam memberikan kita umur, di dalam memberikan kita waktu, kalau kita mau memanfaatkan waktu umur kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Nah, wa tadumul iqbalu 'ala Allah taala, dan akan istiqamah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan langgang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau memakmurkan waktu. Jadi di dalam ibarah ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya ada sekitar 3 faedah yang bisa kita dapatkan kalau kita memakmurkan waktu kita. Kalau kita memanfaatkan umur kita, ada 3 faedah. Yang pertama adalah tampaknya keberkahan pada umur kita. Walaupun umurnya pendek, tapi Allah berikan keberkahan pada umur tersebut. Umurnya pendek, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan banyak kepada kita untuk melakukan ibadah. Umurnya pendek, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kemudahan banyak bagi kita untuk melakukan ketaatan. Itu karena apa? Karena keberkahan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau secara umum, ini Pak, secara umum Pak, kita sebagai umat Nabi Muhammad ini telah mendapatkan keberkahan umur. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, dikarenakan berkahnya Nabi Muhammad, kita ini hidup dunia mendapatkan keberkahan umur. Karena mengapa? Karena kalau umur kita ini dibandingkan sama umur umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya mereka jauh lebih panjang daripada umur kita. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sab'in wa sittin." Umur umatku ini antara 60 tahun sampai 70 tahun saja secara umum. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang umurnya lebih daripada 70 tahun, berarti dia telah mendapatkan bonus. Secara umum, kata Nabi Muhammad, umurnya umatku ini hanya antara 60 tahun sampai 70 tahun. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat ketika berumur 63 tahun. Sayyidina Umar wafat ketika berumur 63 tahun juga. Sayyidina Utsman wafat ketika berumur 80 tahun. Sayyidina Utsman agak panjang umurnya. Sayyidina Ali wafat ketika berumur 63 tahun juga. Sama umurnya dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Sayyidina Utsman yang agak banyak dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini antara 60 sampai 70 tahun. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, berkahnya Nabi Muhammad, kita ini mendapatkan keberkahan umur. Walaupun umur kita ini pendek, walaupun kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini sedikit, tidak seperti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad yang hidupnya ratusan tahun atau bahkan sampai ribuan tahun, tetapi nanti di akhirat kita ini adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah kita hanya beberapa tahun saja. Walaupun ibadahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarang yang sampai 100 tahun.
dibandingkan ibadah mereka yang ratusan tahun, ibadah mereka yang ribuan tahun. Sampai diceritakan ada orang dari kalangan Bani Israel yang 500 tahun beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya selama 950 tahun, tapi nanti pintu surga tidak mungkin bisa dibuka dan surga tidak mungkin bisa dimasuki kecuali setelah umatnya Nabi Muhammad masuk duluan. Kalau umatnya Nabi Muhammad udah masuk duluan, baru umat-umat yang lain boleh masuk. Padahal umat Nabi Muhammad beribadah di dunia ini sedikit. Tidak sampai 100 tahun secara umum. Mereka beribadah kepada Allah sampai ribuan tahun. Mereka beribadah kepada Allah sampai ratusan tahun. Kok bisa umat Nabi Muhammad yang dimajukan duluan? Kok bisa umat Nabi Muhammad yang mendapatkan perhatian lebih dari sisi Allah? Karena mereka mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad. Sehingga umurnya mereka walaupun pendek, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai tinggi. Ibadah kita ini Pak, dibandingkan ibadah-ibadah nabi-nabi sebelumnya, nilai ibadah kita ini dihargai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Satu ibadah yang kita lakukan ini Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Paling sedikitnya lipatan ganda yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad dalam melakukan ketaatan itu 10 kali lipat. Paling sedikitnya amal ibadah. Kalau umat-umat sebelumnya 1, pahalanya 1. Kalau kita umat Nabi Muhammad enggak, paling sedikitnya 10. Bisa sampai 70 kali lipat. Bisa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan lipatan ganda yang tidak tahu kadarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal ibadah kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihargai mahal. Kalau amal-amal ibadah sebelum umat Nabi Muhammad dihargai, harga dari Allah tidak ada yang murah. Tapi kepada kita umat Nabi Muhammad, berkahnya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menghargai lebih mahal kepada amal ibadah yang kita lakukan dibandingkan umat-umat sebelumnya. Kalau kita mau berbisnis seperti ini, berbisnis amal ibadah. Karena amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihargai mahal. Satu salat yang kita lakukan Allah ganjar 10 kali lipat. Allah ganjar 10 kali lipat. Semua ibadah yang kita lakukan paling sedikit lipatan ganda yang Allah berikan kepada ibadah yang kita lakukan itu adalah 10 kali lipat. Nah, di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada para sahabatnya tentang salah satu orang dari kalangan Bani Israel yang berjihad di jalannya Allah, menghunuskan pedangnya, memberantas orang-orang yang memerangi agama Islam selama 1000 bulan. 1000 bulan berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan berperang melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. 1000 bulan ini berapa tahun, Pak? 1000 bulan berapa tahun? 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Kalau 1000 bulan dibagi 12 berapa tahun itu? Mungkin sekitar 80 tahunan, ya kan? Sekitar 80 tahunan. Boleh nanti dibagi, kita lihat nanti. Nah, berapa tahun itu 1000 bulan? Ketika mendengar cerita tentang ini, para sahabat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kayak gitu kesempatan mereka beribadah kepada Allah sangat banyak. Umur kita ini antara 60 sama 70 tahun. Mereka beribadah, berjihad di jalannya Allah selama 80 tahun. Siapa di antara kita yang mampu berjihad selama 80 tahun? Kalau umur kita 60 tahun misalnya atau 70 tahun, masa kuatnya kita berapa tahun? Masa kuatnya kita pegang pedang berapa tahun? Ya kan? Kalau udah umur 50 tahun ke atas, udah getar-getar pegang pedang. Udah tidak bisa berjihad lagi. Ya kan? Berjihad dengan cara berperang. Tapi ini 80 tahun. Mereka ini komplain ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut nanti di akhirat ada umat yang kedudukannya lebih tinggi daripada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini mendemo, maksudnya meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan anugerah kepada mereka, bagaimana supaya nanti di hadapan Allah kedudukan mereka adalah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril dan memberikan kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad bahwasanya pada umat Nabi Muhammad ini ada satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik, bukan sama. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kata Allah. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu kedudukannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita umurnya misalnya umurnya 60 tahun. Umur kita 60 tahun nih, Pak. 15 tahun yang dah dihitung lah karena kita masih belum balik. Anggap aja kita baliknya umur 15 tahun. 60 tahun dikurang 15 tahun berapa? Tinggal berapa? 45 tahun ya kan? Kalau 45 tahun semenjak kita balik, kita setiap malam beribadah kepada Allah di malam bulan suci Ramadan, mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau setiap tahun kita dapat malam Lailatul Qadar sampai kita wafat, udah dapat berapa ribu bulan udah kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keberkahan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah kalau mau berlomba-lomba sama umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, maka insyaallah kita yang akan menang melawan mereka. Karena memang harga ibadah yang Allah berikan kepada kita lebih tinggi daripada mereka. Nah, tapi kalau kita ingin bersaingan, karena memang kata Allah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bukan hanya kita ini berlomba-lomba supaya rekening kita saldonya lebih banyak. Kita ini terkadang berlomba-lomba supaya apa? Supaya saldo rekening lebih banyak. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala pinta kepada kita. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bagaimana sekarang kita sesama umat Nabi Muhammad, bagaimana supaya kita kedudukannya lebih tinggi di hadapan Allah. Kedekatannya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya dengan cara salah satunya memakmurkan waktu kita supaya kita bisa mendapatkan keberkahan umur. Dalam artian dengan umur yang sedikit Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kemudahan, kesempatan untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau ini merupakan anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini merupakan anaknya Sayyidina Ali dan juga anaknya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Imam Ali Zainal Abidin ini merupakan cicitnya langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya beliau ini salat setiap malam itu 1000 rakaat. Setiap malam 1000 rakaat. Kok bisa salat malam 1000 rakaat? Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umurnya. Sehingga lambat laun karena dia itu memanfaatkan umurnya, mengatur umurnya, tidak terasa ternyata dalam satu malam dia bisa melakukan ibadah salat sampai 1000 rakaat. Berkah umur yang Allah berikan kepada mereka. Naam. Al-Imam Syafi'i, imam mazhabnya kita, dikatakan salah satu keistimewaan beliau kalau di bulan Ramadan beliau khatam Al-Quran sehari 2 kali. Terkadang kita bulan Ramadan satu khatam aja susah. Ini Imam Syafi'i Masya Allah, dengan kesibukan beliau berdakwah, dengan kesibukan beliau mengajar, dengan kesibukan beliau ini menyampaikan, mengarang kitab dan juga menyampaikan ilmu yang ia miliki, tapi Alhamdulillah Masya Allah keberkahan umur yang Allah berikan kepadanya sehingga beliau mampu menghatamkan Al-Quran dalam sehari 2 kali hataman. Sebulan berarti 60 kali hataman. Kok bisa? Keberkahan umur yang Allah berikan kepada beliau. Keberkahan umur yang Allah berikan kepada beliau. Naam. Ada juga Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini merupakan pengarang kitab Sulamut Taufik. Dikatakan bahwasanya beliau ini di dalam salat tahajudnya setiap malam itu beliau membaca Al-Quran di dalam salatnya sebanyak 10 juz. Di dalam salatnya. Kalau salat duha baca Al-Qur'annya 8 juz. Kita terkadang sehari 1 juz ya udah
kewalahan. Ini Masya Allah. Salat tahajudnya, di dalam salatnya beliau baca Al-Quran 10 juz. Waktu duha baca Al-Qurannya 8 juz. Berarti sehari ini bacaan Al-Quran yang beliau baca di dalam salat. Belum bacaan Al-Quran yang beliau baca di luar salat. Berarti kalau di dalam salat sehari beliau bacanya berapa? 18 juz, 2 hari hatam. 2 hari hatam. Siapa ini? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Naam. Dan dikatakan bahwasanya wiritan beliau, ini wiritannya beliau. Setiap hari beliau membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bacanya berapa kali? 25.000 kali. Baca ya Allah 25.000 kali. Baca la ilaha illallah 25.000 kali. Baca salawat kepada Rasulullah 25.000 kali setiap hari. Ini wiritannya beliau. Ini wiritannya beliau. Dan dikatakan beliau ini hanya memerlukan waktu sekitar 1 menit saja untuk baca semua ini. Luar biasanya hanya memerlukan waktu sekitar beberapa menit. Ya kan? Sehingga kata guru kita Said Salim, putranya Al-Habib Umar, ada orang yang tidak percaya. Kok bisa baca zikiran ini dalam waktu, katanya ngaku-ngaku baca zikiran ini hanya dalam waktu sekejap. Hanya dalam waktu 1 menit. Kata beliau, coba sini. Ini tasbih pegang, ini jam pegang. Ana mau baca zikiran karena antum dihitung. Hitung. Akhirnya ya, jam dipegang, tasbih dipegang. Beliau zikiran, ya Allahu ya, dengan santai, enggak ya Allah enggak santai. Itu maknanya. Ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah. Selesai semuanya ini, ya Allah la ilaha illallah salawat ke Rasulullah, ya Allahnya 25.000 kali. La ilaha illallahnya 25.000 kali. Salawat kepada Rasulullahnya 25.000 kali. Ternyata jamnya hanya 1 menit. Hanya 1 menit. Dilihat jamnya pas. Wiritannya selesai. Dilihat caranya beliau baca santai. Ketika ada orang yang merasa tidak percaya, kok bisa baca wiritan sebanyak itu hanya dalam waktu sekejap. Kata beliau, nah coba tes. Ini ada jam, ini ada tasbih. Kamu hitung, saya yang mau wirid. Lihat gimana waktunya. Ternyata pas, hanya beberapa menit saja. Kok bisa itu didapatkan oleh beliau? Karena keberkahan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Keberkahan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Naam. Maka perlu bagi kita berusaha bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan keberkahan waktu. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan waktu yang Allah berikan sebaik mungkin. Gimana supaya tidak berlalu dari waktu kita ini kecuali kita sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita sibukkan dengan sesuatu kebaikan. Kita sibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Kita sibukkan dengan melakukan ibadah kepada Allah. Maka kalau kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin, di situ akan Allah tampakkan keberkahan kepada umur kita. Akan Allah tampakkan keberkahan pada umur kita. Nah, maka yang pertama, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau kita ini memanfaatkan waktu kita, maka kita akan mendapatkan keberkahan umur. Yang kedua, akan tercapai faidah umur. Yaitu akan tercapai tujuan Allah di dalam memberikan kita umur, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, akan langgeng, akan istiqamah kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai memanfaatkan umur kita, kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu kita tidak bisa istiqamah. Sehari misalnya salat duha, besok enggak. Sehari baca Quran, besok enggak. Kalau karena kita tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, maka perlu bagi kita memanfaatkannya dengan cara apa? Dengan cara mengatur waktu kita sebaik mungkin. Mengatur waktu kita sebaik mungkin, maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita kegampangan untuk bisa memanfaatkan waktu dan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semoga Allah jadikan umur kita sebagai ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa menjadi hamba yang betul-betul mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya ada 2 menit.
Kalau taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau taubat kita diterima, maka dosa yang pernah kita lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang taubat kita diterima. Bahkan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala itu terkadang merubah catatan dosa dari kemaksiatan yang kita lakukan, Allah merubah menjadi catatan kebaikan. Ini anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau memang kita betul-betul serius bertaubat kepada Allah, menyesal akan dosa yang pernah kita lakukan, Allah ngasih sekarang dulu catatan dosa. Catatan dosanya berapa persen? 90% ada catatan dosa. Maka ini Allah Subhanahu wa taala 90% hendak Allah hapus, tapi Allah ganti jadi pahala. Badalallahu sayyi'atihim hasanat, yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah mengganti apa? Mengganti keburukannya menjadi kebaikan. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mohon kepada Allah semoga kita tergolong daripada orang-orang yang diterima taubatnya, Allah ganti keburukan kita menjadi kebaikan. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ala man wasala wa ala